Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas. Kata, pernahkah kalian membayangkan seorang bayi lahir ke dunia, tapi tak satupun orang di sekitarnya menyambut dengan senyum, apalagi pelukan? Begitulah awal kisah ini. Di sebuah kota kecil yang tenang, seorang bayi perempuan lahir ke dunia. Tangis pertamanya menggema di ruang bersalin yang dingin. Tapi berbeda dengan bayi-bayi lainnya yang langsung disambut dengan senyum haru dan pelukan hangat. Bayi ini justru mendapat tatapan terkejut dan lirikan aneh dari semua orang, bahkan dari perawat sekalipun. Wajahnya gelap legam, kulitnya hitam dan kasar seperti arang. Hidungnya pesek, bibirnya tebal, matanya kecil tertutup lipatan daging. Bahkan kepala dan tubuhnya besar tak proporsional seperti bayi lain. Sebagian orang bahkan bergidik saat melihatnya. Orang-orang mulai bergumam, pelan tapi cukup jelas untuk menyayat hati. Ya Allah, kok mirip King Kong sih? Nggak tega lihatnya, bayinya aneh banget. Mungkin anak ini nggak normal ya. Ibu si bayi hanya bisa memeluknya dengan mata sembab. Ayahnya berdiri kaku, menunduk dalam diam. Mereka sadar anak mereka akan menjalani hidup yang tidak mudah. Tapi tetap, dalam pelukannya, mereka menyebut nama itu perlahan, Ayu. Sebuah doa yang sederhana. Semoga anak ini kelak menjadi pribadi yang ayu, cantik luar dan dalam. Hari-hari awal, kehidupan Ayu penuh luka yang bahkan belum bisa ia pahami. Ketika usianya menginjak 6 bulan dan dibawa ibunya ke taman bermain, ibu-ibu lain langsung menjauh. Anak-anak mereka saling digendong, dipuji, dikeloni dengan tawa. Tapi Ayu dibiarkan duduk di strollernya sendiri, ditemani tatapan iba, atau lebih sering, jijik. Ih, serem banget ya, kayak King Kong kecil. Anak siapa sih itu? Kok bisa ya? Dan itu bukan hanya dari orang asing. Bahkan di keluarga sendiri. Saat lebaran tiba, semua bayi diperebutkan untuk digendong, dicium, diajak foto bersama. Tapi Ayu, ia hanya duduk di pojok ruangan, dalam gendongan ibunya, tanpa ada yang menyapa. Tak satupun yang menyodorkan tangan atau menyebutnya lucu. Sahabat lintas kata, di usia di mana seharusnya seorang anak merasakan cinta yang berlimpah, Ayu justru tumbuh dalam sunyi. Tak ada pelukan hangat dari kerabat, tak ada tawa riang menyebut namanya. Hanya sepasang orang tua sederhana yang berjuang menahan air mata, sembari meyakinkan diri bahwa Tuhan tak mungkin menciptakan makhluknya tanpa maksud indah di balik semua ini. Tapi siapakah yang sangka? Bayi yang dulu disebut King Kong, kelak akan membuat dunia terdiam karena kecantikannya. Tak terasa waktu berlalu. Anak itu kini duduk di bangku sekolah dasar. Tapi bukan berarti penderitaannya berakhir. Justru di lingkungan sekolah, luka-luka baru kembali tercipta. Setiap pagi, ia datang tepat waktu, membawa semangat yang ditanamkan ayah dan ibunya. Meski di balik semangat itu, ada kegelisahan yang selalu ia sembunyikan. Anak-anak lain datang dengan rambut disisir rapi, sepatu bersih, wajah ceria. Sedangkan dia, rambutnya lepek, kulit gelapnya menghitam karena panas matahari, dan wajah bulatnya yang aneh masih menjadi bahan bisik-bisik. Di dalam kelas, dia selalu duduk di pojok belakang. Bukan karena dia suka, tapi karena tak ada satupun anak yang mau satu bangku dengannya. Pernah, suatu hari wali kelas menyuruh semua siswa berpasangan untuk tugas kelompok. Tapi saat namanya disebut, semua temannya menunduk, pura-pura sibuk, bahkan ada yang langsung berkata, "Bu, saya sendirian aja, nggak apa-apa." Tak ada yang memanggil namanya dengan hangat. Yang ada hanya julukan kasar yang menyakitkan. Si King Kong ikut lomba lari juga?" kata salah satu anak, lalu disambut tawa lainnya. Dia menahan air mata. Dia tahu dia jelek, tapi tak pernah sekalipun dia membalas cemoohan itu. Dia hanya menunduk, diam, lalu diam-diam pergi ke toilet sekolah dan menangis sendirian. Satu-satunya tempat yang memberinya pelukan adalah rumah.
selalu mengusap kepala sambil berkata, "Nak, kamu itu istimewa. Suatu hari nanti mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya." Tapi bagi seorang anak SD, kata-kata seperti itu terdengar seperti angin lalu. Yang ia tahu, dunia tidak adil. Bahkan untuk seorang anak kecil yang belum tahu salah apapun. Tapi dalam diamnya ia menyimpan sesuatu. Tekad. Usianya kini menginjak 13 tahun. Masa-masa SMP yang bagi sebagian orang adalah awal keindahan masa remaja. Baginya tetap seperti lorong gelap yang tak tahu ujungnya. Cermin di kamarnya adalah benda yang paling sering ia tatap, tapi juga paling sering ia hindari. Tiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia berdiri di depannya. Lama, kadang menangis, kadang diam. Tapi perlahan ia mulai menyadari satu hal, ada yang berubah. Pipinya yang dulu bulat mulai mengecil. Kulitnya, walau masih gelap, tidak sekusam dulu. Jerawat kecil mulai tumbuh di dahi, pertanda bahwa tubuhnya mulai berkembang. Tapi yang paling mencolok dan tak disadari oleh banyak orang adalah sorot matanya. Bukan lagi mata anak yang lemah. Di balik kesedihan itu, tumbuh tekad yang perlahan membara. Ia mulai belajar merawat diri. Diam-diam membaca majalah tentang perawatan wajah. Mencoba masker dari bahan dapur. Bahkan mulai menyisihkan uang jajannya untuk beli sabun muka di warung. Masih tidak ada teman. Masih sering dibully. Tapi ia tak lagi menangis di toilet sekolah. Ia lebih memilih duduk di perpustakaan, membaca buku-buku tentang sains, bahasa Inggris, dan kisah-kisah inspiratif dari wanita-wanita hebat dunia. Di rumah, ibunya mulai terkejut melihat kebiasaan barunya. "Kok tumben kamu keramas setiap hari?" tanya sang ibu. Ia hanya menjawab singkat, "Biar wangi." Tak ada yang tahu bahwa di balik diamnya tumbuh dendam positif. Dendam yang tidak ingin membalas, tapi ingin membuktikan. "Aku akan membuat mereka menyesal pernah meremehkanku," katanya dalam hati suatu malam, sambil menatap wajahnya di cermin yang perlahan tak lagi asing. Sejak malam itu, gadis kecil itu mulai berubah. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi cantik, bukan juga karena ada keajaiban yang mengubah wajahnya, tapi karena ia mulai menyadari bahwa tak ada satupun yang bisa menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Setiap pagi sebelum sekolah, ia berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding kamarnya. Ia menyisir rambut keritingnya perlahan, meski sering kusut dan susah diatur. Ia membersihkan wajahnya dengan sabun murah yang dibelikan ibunya dari warung, lalu menepuk-nepuk wajahnya pelan. Tak ada perawatan mahal, hanya ketekunan. Ia mulai lebih rajin mandi, menggosok tubuhnya sampai bersih. Setiap malam, ia membaca buku pelajaran sambil mendengarkan suara jangkrik dari luar jendela. Ia bertekad, kalau tidak bisa jadi yang tercantik, maka ia harus jadi yang terpintar. Saat teman-temannya tertawa melihat pipinya yang tembem dan kulitnya yang gelap, ia diam saja. Tapi diamnya bukan karena takut, melainkan karena sedang menyimpan bara dalam dada. Satu persatu, nilai ulangannya mulai naik. Guru-guru memperhatikannya. Ia mulai berani mengangkat tangan di kelas, menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang bahkan anak-anak populer pun tak bisa jawab. Dan untuk pertama kalinya, seseorang menyebut namanya dengan kagum, bukan ejekan. Tapi tentu saja, wajahnya belum berubah. Di luar, ia masih si hitam yang dulu. Tapi di dalam, ia sudah mulai tumbuh jadi sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata siapapun. Tapi perlahan mulai bersinar dari dalam dirinya sendiri. Waktu berjalan. Tahun-tahun berlalu tanpa suara. Tak ada yang sadar betapa banyak hal yang telah berubah dalam diri gadis kecil itu. Ia tak tumbuh menjadi cantik dalam semalam. Tapi pelan, pasti, dari langkah ke langkah. Ia mulai rajin berolahraga, bangun pagi untuk jogging kecil di jalan kampung. Ia tak lagi mudah menyerah. Jerawat-jerawat di wajahnya mulai hilang karena rajin dibersihkan. Warna kulitnya tetap gelap, tapi kini tampak sehat dan bersih. Matanya masih besar,
tapi kini tajam dan percaya diri. Senyumnya pelan-pelan mulai membuat orang memandang dua kali. Bukan karena ia cantik, tapi karena ia tampil berani. Di sekolah menengah pertama, ia menjadi ketua kelas. Anak-anak yang dulu suka mengejeknya, kini mendengarkan ketika ia berbicara. Guru-guru makin mempercayainya. Ia mulai aktif ikut lomba, dari cerdas cermat sampai pidato. Seringkali pulang membawa piala. Bahkan tanpa ia sadari, tubuhnya pun mulai berubah. Lemak di pipinya mulai menyusut. Gaya jalannya lebih tegap. Ia belum menjadi bunga sekolah, tapi ia tak lagi jadi bahan olok-olok. Ia tumbuh menjadi gadis tangguh. Bukan karena pujian, tapi karena perjuangan. Dan di balik setiap perubahan itu, ada luka yang tak hilang. Ia masih ingat jelas suara tawa anak-anak, cibiran para ibu, dan bagaimana semua orang menjauh saat ia datang. Tapi kini, semua itu menjadi bahan bakar. Ia tak mau kembali jadi gadis kecil yang dikasihani. Ia ingin jadi seseorang yang dikenang, bukan karena wajah, tapi karena keberanian. Ucapan itu pertama kali ia dengar di kelas 9. Bukan dari sahabat, bukan dari keluarga, tapi dari anak laki-laki yang dulu pernah ikut tertawa saat ia dijuluki si jelek. Anak itu memandangnya lama, lalu tersenyum canggung. "Kamu cantik sekarang loh," katanya sambil menggaruk kepala. Gadis itu tak langsung tersipu, justru diam, tak percaya, bahkan curiga. Tapi saat ia pulang dan menatap bayangannya di kaca jendela, ia tahu ada benarnya. Kulitnya kini lebih bersih, senyum lebih lembut, dan sorot matanya tak lagi takut-takut. Tapi ia juga tahu, cantik yang dimaksud anak itu bukan hanya soal wajah. Ada sesuatu yang terpancar dari dalam dirinya, rasa percaya diri, sikap tenang, dan aura yang selama ini ia bangun dari luka dan kesabaran. Ia belajar bahwa kecantikan bukan muncul dari perubahan semalam, tapi dari bagaimana seseorang bangkit setelah dihina habis-habisan. Di rumah, ibunya mulai memuji tanpa sadar. "Kamu sekarang mirip Mbak Wulan waktu muda," katanya. Sang ayah diam-diam memotret anak gadisnya dari pintu saat ia merapikan jilbab ke sekolah. Bahkan, para sepupu yang dulu menghindar saat kecil, kini mulai mengajak bercanda. Dunia mulai berubah, perlahan. Tapi, gadis itu tahu ia belum sampai di puncak. Masih banyak yang harus ia buktikan. Karena hidup bukan hanya soal mengubah wajah, tapi membuktikan bahwa mereka salah, yang dulu pernah merendahkannya. Waktu berlalu. Di usia 16 tahun, ia sudah sering mewakili sekolah ke tingkat kabupaten. Bukan hanya untuk lomba kecantikan remaja, tapi juga lomba debat, pidato, bahkan menulis esai. Namanya mulai dikenal di lingkungan pendidikan. Guru-guru menyebutnya siswi serba bisa. Dan yang dulu mencibir, kini hanya bisa melihat dari jauh. Satu hari, ia diminta menjadi pembicara di acara motivasi untuk siswa baru. Ia berdiri di atas panggung dengan jas alma mater dan kerudung rapi. Suaranya lantang, matanya menyapu seluruh ruangan. Di depannya, puluhan pasang mata menatap kagum. Namun, di balik keberanian itu, ada satu kenangan yang tak pernah ia lupakan. Saat itu, sebelum naik ke podium, ia melihat salah satu guru yang dulu pernah berkata, "Kamu tuh harus banyak bersyukur, nggak semua anak punya wajah bagus." Kini, guru itu hanya bisa tersenyum kaku dari barisan kursi undangan. Tapi ia tak membalas dengan dendam. Justru, ia sebut namanya saat berbicara di podium. Ia bilang, "Saya berterima kasih kepada semua orang yang pernah membuat saya merasa tidak cukup baik. Karena dari situ, saya belajar untuk jadi lebih kuat, bukan untuk disukai, tapi untuk dihormati." Ruangan pun hening. Lalu, riuh tepuk tangan pun menyusul. Saat itu, ia tahu ia sudah benar-benar berubah. Bukan lagi gadis kecil yang malu berjalan di depan umum, tapi perempuan muda yang siap bicara di depan dunia. Tahun itu, ia mendaftar ajang pemilihan Putri Remaja Nasional. Bukan karena ingin pamer kecantikan, tapi karena ingin membuktikan bahwa standar cantik tak pernah tunggal. Saat seleksi awal,
Panitia bahkan sempat menoleh 2 kali saat melihat namanya. "Kamu yang dulu masuk lewat jalur beasiswa kan?" tanya salah satu juri. Ia hanya tersenyum. Hari demi hari, ia mengikuti pelatihan intensif, public speaking, catwalk, etika, dan wawasan kebangsaan. Ia berdiri sejajar dengan para remaja dari kota besar, anak pejabat, bahkan selebgram terkenal. Tapi, tak sekalipun ia merasa kecil. Ia tahu, ia datang bukan karena koneksi atau ketenaran, tapi karena kerja keras. Ketika sesi foto profil dimulai, ada momen ia berdiri di depan cermin raksasa. Terpaku, bukan pada gaun yang dikenakannya, tapi pada pantulan wajah yang dulunya sering ia benci. Kini, ia justru tersenyum padanya sendiri. Kulitnya kini lebih cerah, matanya tetap belo, tapi penuh percaya diri, dan rambut keriting yang dulu ditutupi kini disanggul anggun. Di antara para finalis, ia mungkin bukan yang paling tinggi atau paling kurus, tapi ia adalah satu-satunya yang berdiri dengan sejarah luka dan menjadikannya kekuatan. Malam itu adalah malam final. Lampu sorot menari-nari di atas panggung megah. Musik megah bergema dan juri-juri duduk tegak dengan wajah serius. Para finalis berdiri sejajar, mengenakan gaun terbaik mereka. Ia berdiri di ujung kanan, jantungnya berdebar, tapi wajahnya tenang. Pembawa acara mulai menyebutkan pemenang. Juara 3, sorak-sorai terdengar. Lalu, juara 2. Tepuk tangan kembali bergemuruh, dan akhirnya suasana menjadi hening saat satu nama disebut dengan lantang. Namanya. Sekilas, ia terpaku, tak percaya. Lalu air matanya jatuh perlahan. Para penonton berdiri, memberikan standing ovation. Gaun biru yang dikenakannya berkilau di bawah lampu panggung dan selempang pemenang disematkan di dadanya. Saat mahkota kecil dipasang di kepalanya, ia menutup mata sejenak, mengingat semuanya. Suara ibu yang dulu sering menangis diam-diam. Tatapan ayah yang bingung, tapi tetap mendukung. Taman bermain, tempat dulu ia ditertawakan. Semua itu terbayang seperti potongan film yang berputar cepat. Kini, ia bukan lagi anak kecil yang dipandang hina. Ia adalah pemenang. Putri remaja terbaik se-Indonesia. Dan lebih dari itu, ia adalah bukti nyata bahwa luka masa kecil bukan akhir dari segalanya. Hari-hari setelah kemenangannya terasa seperti mimpi. Wawancara di televisi, undangan ke berbagai acara, bahkan jadi duta pendidikan untuk anak-anak pelosok. Tapi, ia tak lupa asalnya. Ia tak pernah berpura-pura bahwa semuanya mudah. Suatu hari, ia berdiri di hadapan ratusan siswa SD di sebuah sekolah kecil. Anak-anak itu memandangnya dengan mata berbinar. Ia bercerita, bukan tentang betapa cantiknya ia sekarang, tapi tentang betapa sulitnya dulu menerima wajah sendiri. Ia tunjukkan foto masa kecilnya yang dulu sering disembunyikan. Anak-anak pun terdiam, lalu perlahan tepuk tangan menggema. Bukan karena mereka melihat pemenang kontes kecantikan, tapi karena mereka melihat harapan. Ibunya kini sering tersenyum, ayahnya tak lagi murung. Dan saat malam sunyi datang, gadis itu kerap memandang ke cermin. Bukan untuk memeriksa riasan atau gaun mahal, tapi untuk mengenang gadis kecil berkulit gelap, hidung pesek, rambut keriting, dan mata belo yang dulu dibenci semua orang, termasuk dirinya sendiri. Kini ia tahu, ia tak pernah benar-benar jelek. Dunia yang terlalu sempitlah yang tak sanggup melihat keindahan dari proses dan luka. Karena dalam luka yang dulu ditertawakan, ia menemukan mahkotanya.